Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, ujung NIM 016. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sebuah mobil mampu menempuh jarak 1 km menit 30 detik. Jika mobil ini terus bergerak dalam kecepatan tersebut, berapakah jarak yang ditempuhnya dalam waktu 2 jam? Nah, jadi di sini sudah diketahui jarak pertama ataupun S1 sama dengan 1 km. Setelah itu waktu pertama ataupun T1 sama dengan 1 menit 30 detik. Kalau kita jadikan ke detik semuanya, maka menjadi 90 detik. Nah, jadi 90 detik ini kita ubah ke jam. Jadi kalau dalam 1 jam ini terdiri dari 3.600 detik. Jadi 90 per 3.600 detik sama dengan 0,025 jam. Nah, tadi kan waktu kedua sudah diketahui, yaitu 2 jam ataupun T2 sama dengan 2 jam. Jadi V1 sama dengan V2. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T ataupun kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, maka kecepatan pertama sama dengan S1 per T1. Jadi S1 adalah 1, T1 tadi yaitu 0,025. Nah, jadi 1 per 0,025 sama dengan 40 km per jam. Nah, jadi kecepatan keduanya sama dengan S2 per T2. Kan tadi kecepatan kedua adalah 40. Sama dengan S2 per 2. T2 adalah yang tadi, yaitu 2 jam. Nah, jadi yang ditanyakan adalah S2. Nah, jadi S2 sama dengan 40 dikali 2 sama dengan 80 km. Nah, jadi S2-nya adalah 80 km. Nah, setelah kita lihat dan baca soal nomor 1, kita langsung tahu luas dari persegi tersebut. Luasnya itu adalah 576 cm. Nah, kemudian di persegi tersebut, dalam satu persegi tersebut terdiri dari 12 persegi panjang. Nah, yang ditanya di soal sekarang adalah keliling dari persegi panjang yang ada di dalam persegi tersebut. Nah, untuk tahu jawabannya langsung aja. Nah, untuk mempermudah dalam menjawab soal, alangkah baiknya kita tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahuinya itu yang ada di soal adalah luas dari persegi, yaitu 576 cm. Kemudian sebuah persegi ini terdiri dari 12 persegi panjang. Nah, yang ditanya itu berapakah keliling satu buah persegi panjang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sisinya. Karena di soal diketahui luasnya, langsung aja kita masukin luas dari perseginya, 576. Sedangkan sisinya tidak diketahui karena yang kita cari ini adalah sisinya. Nah, karena di sini pangkat 2, kalau kita pindahkan ke sebelah kiri jadinya akar 576. Jadi, sisinya adalah 24. Nah, jadi sudah diketahui sisi persegi adalah 24. Nah, yang ditanya adalah keliling satu buah persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali P tambah lebar. Nah, yang tidak diketahui di sini adalah panjang dan lebar dari satu buah persegi panjang. Nah, kita harus cari dulu panjang dan lebarnya. Nah, cara carinya itu yang ditanyakan keliling dari persegi panjang ini kan. Jadi kita butuh panjang dan lebarnya. Nah, karena sisinya sudah diketahui 24, jadi di sini ada 3 persegi panjang. Jadi untuk mencari panjangnya itu 24
3 karena sisinya 24. Jadi kita mau cari panjangnya itu loh. Jadi 24 dibagi 3 biar kita tahu panjang dari setiap persegi panjang ini berapa. 24 bagi 3 itu 8. Berarti panjangnya 8. Nah, untuk lebarnya 24 dibagi ada 4 persegi panjang, berarti dibagi 4. Kita hitungnya yang di sebelah sini karena kita mau cari lebarnya ya. Jadi 24 bagi 4 itu 6. Nah, dari hasil ini langsung kita masukkan ke rumusnya si keliling untuk mencari keliling satu buah persegi panjang. Nah, kita masukkan nilai panjangnya itu berapa? Panjangnya 8, kemudian lebarnya 6. Nah, karena ini berada di dalam kurung, jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurungnya dulu. Jadi 8 ditambah 6 itu adalah 14. Nah, tidak usah dibuat kurung juga gak apa-apa. Kemudian 14 dikali 2 itu 28. Nah, jadi keliling dari satu buah persegi panjang adalah 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Yuni Sahara, MPM 1906 10 40 40 056. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yang dimana soalnya sebuah tangga yang panjangnya 25 desimeter bersandar pada dinding. Jika tinggi dinding 24 desimeter, berapakah jarak kaki tangga dengan dinding? Jadi, di sini kita dapat menggambarkan yang dimana ini merupakan bagian dari panjang, ini merupakan tinggi dari sebuah dinding. Kemudian bagian ini merupakan jarak antara tangga dan dinding tersebut. Sebelumnya, di sini kita lihat bahwa soal ini memperoleh sebuah segitiga siku-siku. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menjawab soal ini merupakan menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana rumus teorema Pythagoras yaitu jika kita mencari alas, rumusnya yaitu sama dengan A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian, jika kita mencari tinggi, yaitu bagian B-nya, maka menggunakan rumus C kuadrat dikurang A kuadrat. Jika kita mencari bagian sisi miring atau bagian C-nya, kita dapat menggunakan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, dari soal tersebut, tadi kan menggunakan teorema Pythagoras. Kita lihat pada soal yang dicari di sini ialah bagian A, di mana A itu merupakan alas. Jadi di sini diketahui bahwasanya panjang tangga atau bisa kita simbolkan dengan C yaitu 25 desimeter di bagian sini. Kemudian untuk bagian tinggi dinding itu bisa kita simbolkan dalam bagian B yaitu 24 desimeter. Kemudian soal yang ditanya ialah berapakah jarak kaki tangga dengan dinding atau kita simbolkan dengan A. Jadi di sini cara menjawabnya A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat, yang dimana A sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Kemudian A sama dengan 25 kuadrat hasilnya 625 dikurang 24 kuadrat, di mana hasilnya 576. Kemudian setelah C kuadrat dikurang B kuadrat hasilnya 625 dikurang 24 kuadrat, di mana hasilnya 576. Kemudian setelah C kuadrat dikurang B kuadrat memperoleh hasil A sama dengan akar 49. Akar dari 49 ialah 7 desimeter. Dapat kita simpulkan bahwasanya jadi jarak kaki tangga dengan dinding tersebut adalah 7 desimeter dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Perkenalkan, nama saya Roza Anggreni Manik.
dengan NIM 014. Jadi saya akan membahas soal nomor 3, yaitu tentukan nilai X. Jadi ini nilai X pada gambar berikut ini. Jadi ada segitiga ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai X tentu kita harus mencari tahu besar sudut yang di sini dan yang di sini. Jadi kita buat saja ini besar sudutnya, misalnya kita ini B dan ini A ya. Atau terserah kalian bagaimana menamai sudutnya tersebut. Nah, yang kita ketahui bahwa kalau jumlah sudut segitiga itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, sedangkan sudut yang lurus atau sudut pelurus ini, sudut pelurus juga besar sudutnya itu kan 180 derajat. Nah, sekarang kita mencari nilai yang A di sini. Nah, kalau kita mencari yang pertama kita mencari nilai A. Nilai A yang A besar sudut A ya. Di sini B derajat, A derajat. Besar sudut A berapa? Nah, karena sudut pelurus, ini pelurus, maka 180 dikurang 30 nanti dia. Jadi sudut pelurus itu kan 180 derajat. Berarti 130 derajat ditambah nilai A kan. Nah, jadi kalau misalnya A derajat ini jadi sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Jadi A derajat kita dapat berapa? 180 kurang 130, 50 derajat. Bagaimana untuk yang B? Nah, di sini yang B ya. B di sini berarti kan dia ini juga sudut, di sini kan sudut pelurus juga kan. Jadi nilai yang di sini 70 derajat. Nah, jadi kan 180 derajat. Di sini ada di sini kan 70 derajat ditambah nilai B derajat biar sampai ke 180. Berapa lagi yang dibutuhkan? Berarti sehingga 180 derajat dikurang 70 derajat. Jadi nilai B derajat ini sama dengan 110 derajat. Nah, jadi kita udah dapat nih di sini nilai B tadi 110 derajat dan nilai A di sini 50 derajat. Nah, jadi kita tinggal mencari yang namanya nilai 2x. Diketahui bahwa besar sudut segitiga tadi 180 derajat. Maka tadi sudah diketahui nilai A berarti A derajat ditambah B derajat ditambah 2x derajat itu harus memenuhi besar segitiga yaitu 180 derajat, ya kan? Jadi A derajat tadi kita udah dapat yaitu 50 derajat baru 110 dan tambah 2x derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan 50 tambah 110 160 ya. Ditambah 2x derajat kan 180 derajat. Nah, kalau misalnya supaya di sisi kiri habis maka kurang 160, ini kurang 160 ya. Jadi 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurang 160 derajat. Nah, sini 2x derajat 80 kurang 160 20 ya. Maka nilai x di sini sama dengan 20 dibagi 2. Jadi supaya nilai 2-nya habis tentu dibagi 1/2, ini juga dibagi 1/2. Jadi nilai x derajatnya sama dengan 10.